Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas D yang beranggotakan Puput Puspitasari, Siti Rosida, dan juga Lutfan Pangestu. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi produksi frontir. Nah, sebelum membahas, kita akan menyampaikan bahan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama terdapat pengertian dari fungsi produksi frontir. Yang kedua terdapat yaitu data analisis yang akan kita gunakan pada fungsi produksi frontir kali ini. Dan yang ketiga terdapat kaidah yang harus kita gunakan pada saat analisis fungsi produksi frontir. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai hasil dan juga interpretasi dari data yang kita gunakan pada fungsi produksi frontir ini. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari fungsi produksi frontir. Nah, fungsi produksi frontir di sini merupakan suatu fungsi produksi yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi teknis dari setiap satuan unit data yang digunakan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, fungsi produksi frontir ini merupakan suatu fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara suatu input yang menghasilkan suatu output secara maksimal. Nah, secara sistematis kita dapat mengetahui bahwa fungsi produksi frontir di sini memiliki fungsi yaitu YI sama dengan XI beta ditambah VI dikurangi dengan UI. Nah, di sini untuk YI itu merupakan merupakan variabel produksi yang dihasilkan pada waktu KTI, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk SI sendiri di sini merupakan suatu vektor masukan yang digunakan pada waktu ke T betanya atau sama dengan vektor parameter yang diestimasi. Nah, untuk VI sendiri di sini merupakan suatu variabel acak yang berkaitan dengan faktor eksternal, misalnya ada iklim, cuaca, ekonomi dan sebagainya yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Dan UI di sini merupakan suatu variabel acak yang non negatif atau yang berkaitan dengan faktor internalnya, misalnya terdapat pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Dengan kata lain, di sini adalah faktor yang dapat dikendalikan atau diperbaiki ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interpretasi the final MLA estimate. Pada pendekatan maksimum likelihood terdapat tabel the final MLA estimate sebagai berikut. Terdapat beta 0 sampai dengan 6, koefisien, standard error, t-ratio, gamma, dan sigma squared. Yang kita gunakan yaitu nilai koefisien, standard error, dan t-ratio. Beta 0 di sini adalah nilai konstanta yaitu jumlah produksi. Sedangkan beta 1 adalah luas lahan, beta 2 jumlah pohon, beta 3 pupuk kandang, beta 4 pupuk ponska, beta 5 adalah pestisida, beta 6 adalah tenaga kerja. Sedangkan koefisien adalah merupakan tingkat efisien dari beberapa variabel tersebut. Kalau standar error adalah standar error dari setiap variabel tersebut. Sedangkan t-ratio ini adalah T yang dihitung menggunakan aplikasi Frontier. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui langkah pertama untuk mengetahui apakah data ini cocok untuk digunakan dalam aplikasi Frontier. Yang kita gunakan yaitu nilai LR. Di sini nilai LR yaitu 0,5714. Sedangkan nilai kode Plum sebesar 2,76 diketahui dari with number of result-nya itu 1 dari kode Plum DF-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LR lebih besar dari kode Plum dan H0 ditolak, sehingga terdapat inefisiensi pada data tersebut. Selanjutnya, pada nilai gamma. T tabel
T ratio pada perhitungan ini sebesar 0,44 atau 4,47 dan T tabel konsentrasinya sebesar 1%, yaitu 2,669. Diketahui T hitung lebih besar dari T tabel sehingga 83,79% error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 16,21% disebabkan oleh resiko. Berikut adalah data yang akan dianalisis menggunakan Frontier yang terdiri dari 60 responden dengan data berupa jumlah produksi, luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan tenaga kerja. Kemudian kaidah pada analisis FP Frontier. Yang pertama, nama responden tidak diperbolehkan dan diganti dengan angka. Kemudian yang kedua, pengisian kolom pada Excel antara lain. Yang pertama, nomor urut responden. Yang kedua, jenis data, kode 1 cross section, kode 2 time series. Kemudian yang ketiga, jumlah output produk. Yang keempat, jumlah input yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, data diubah menjadi login, jumlah produksi, dan input yang digunakan. Memilih 6 angka di belakang koma. Kemudian hasil analisis dan interpretasi output FP Frontier. Berikut adalah data hasil dari analisis FP Frontier yang terdiri dari jumlah produksi, luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan tenaga kerja. Baik, untuk interpretasi definitely MLE estimate yang kedua yaitu mengenai dampak atau pengaruh dari masing-masing variabel input terhadap variabel outputnya. Dari analisis ini kita dapat mengetahui atau membandingkan dari nilai R rasio dan juga T tabel. Pada input yang pertama yaitu luas lahan dengan T tabel 10%, nilainya 1,67 lebih besar dari 0,75, maka dinyatakan tidak signifikan terhadap produksi atau outputnya. Untuk input yang kedua yaitu terdapat jumlah pohon dengan T tabel 5%, nilainya 2,00 lebih kecil dari 2,82 sehingga dinyatakan signifikan. Sehingga jika X2 atau jumlah pohonnya dinaikkan sebesar 1%, maka output yang akan dihasilkan dapat meningkat sebesar 0,23%. Pada input yang ketiga yaitu pupuk kandang dengan T tabel 5%, maka diketahui bahwa nilainya 2,00 dengan lebih kecil dari 2,1 dan dinyatakan signifikan. Sehingga pada input yang ketiga ini kita dapat mengetahui jika dinaikkan sebesar 1%, maka output yang dihasilkan dapat meningkat sebesar 0,46%. Untuk input yang keempat yaitu pupuk ponska dengan T tabel 10% dengan nilai 1,67 lebih kurang dari 1,05 dinyatakan tidak signifikan terhadap output atau produksinya. Untuk input yang kelima yaitu pestisida dengan T tabel 5% dengan nilai 2,00 lebih kecil dari 6,21 dapat dinyatakan signifikan. Dari hal ini maka dinyatakan bahwa jika X5 atau pestisida dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya dapat dihasilkan sebesar
0,91%. Dan untuk input yang keenam, kita dapat mengetahui dengan T tabel sebesar 5% atau dengan nilai 2,00 lebih kecil dari 2,36, maka dinyatakan signifikan. Sehingga jika pada X6 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output yang dihasilkan dapat meningkat sebesar 0,12%. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas mengenai interpretasi dari tingkat efisiensi teknis yang dimiliki dari setiap responden pada analisis kita kali ini. Kita dapat mengetahui apabila nilai efisiensi yang dimiliki dari setiap responden itu lebih dari 0,8, maka petani ini dapat dinyatakan efisien secara teknis. Dan begitu pun sebaliknya, apabila nilai efisiensi itu kurang dari 0,8, maka petani tersebut dikatakan bahwa tidak efisien dalam atau secara teknisnya. Dan dari slide ini kita dapat mengetahui bahwa tingkat efisiensi dari setiap responden yang dimiliki adalah rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang tidak efisien atau nilainya kurang dari 0,8. Namun di sini terdapat beberapa yang petani yang memiliki tingkat efisien yang tinggi atau nilai efisiensinya lebih dari 0,8, yaitu pada petani nomor 31 dan 60 memiliki tingkat efisiensi lebih dari 0,8, sehingga dari petani yang nomor 31 dan 60 di sini dikatakan bahwa petani dapat dikatakan efisiensi secara teknis. Baik, untuk kesimpulan pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama mengenai pendekatan dari hasil pendekatan maksimum likelihood-nya. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa kesimpulannya dari nilai T tabel 1% yaitu sebesar 2,699 dan juga T hitungnya itu lebih besar dari T tabelnya, sehingga dapat diketahui bahwa sebesar 83,79% error termnya disebabkan oleh karena inefisiensi teknisnya, dan sisanya sebesar 16,21% ini disebabkan oleh adanya resiko. Dan untuk dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari masing-masing variabel terhadap outputnya, yaitu dapat diketahui bahwa yang dikatakan signifikan yaitu adalah antara lain terdapat jumlah pohon, pupuk kandang, pestisida, dan juga tenaga kerja yang dinyatakan signifikan. Dan yang tidak dinyatakan signifikan yaitu terdapat luas lahan dan juga pupuk ponska. Untuk yang terakhir, kita dapat mengetahui efisiensi teknis dari setiap responden atau setiap petani yang dimiliki. Nah, di sini kita dapat mengetahui dari 60 responden atau 60 petani yang dikatakan efisiensi secara teknis, yaitu karena memiliki nilai efisien lebih dari 0,8, itu hanya terdapat 2 petani, yaitu pada nomor 31 dan juga nomor 60. Selain itu, petani dinyatakan tidak efisien secara teknis karena memiliki nilai efisien kurang dari 0,8. Itulah pembahasan video kita kali ini mengenai fungsi produksi frontier. Untuk pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.